Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wasir syarifi syaril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wasir syarifi syairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabatku, saudaraku dimanapun panjenengan berada, alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan hari ini Mbah Suroto tetap tidak bosan-bosannya untuk doa kepada panjenengan semuanya. Mudah-mudahan buat panjenengan semuanya yang lagi beraktivitas sebagai seorang pedagang, tak doakan dagangan panjenengan akan tetap akan laris saking kersaning Gusti Allah. Amin ya robbal alamin. Tentunya buat panjenengan semuanya, apabila panjenengan ada yang sakit atau mempunyai keluarga yang sakit, Mbah Suroto mendoakan mudah-mudahan penyakit panjenengan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sing penting seduluran selawas sing lawas saking kersaning Gusti Allah. Jadi seperti ini buat sahabatku, saudaraku. Ini terkhusus buat Mbah Suryo Menggolo. Jadi Mbah Suroto itu cinta dan sayang kepada panjenengan. Karena saking sayangnya dan saking cintanya Mbah Suroto pada panjenengan, jadi apapun yang panjenengan jalankan tuh, saya tuh selalu bertanggung jawab dan memantau. Makanya saya tuh memberikan arahan kepada panjenengan. Panjenengan itu kalau bisa tuh ya harus fokus loh Mbah. Jadi minimal panjenengan itu harus sering-sering istighfar. Paling tidak itu sering-sering mengucapkan astagfirullahaladzim.
Jadi sering-sering istighfar, menyebut asma Allah. Dan yang keduanya, setelah pulang dari sini, saya meminta kepada panjenengan, setidaknya panjenengan itu harus sering-sering membaca surat Al-Fatihah ya. Jadi memang panjenengan itu belum pernah ketemu dengan Abah Gus Samsudin. Jadi Abah itu belum memberikan pengertian kepada panjenengan. Kalau saya kan sudah mengikuti terus sampai gemblengan seperti itu. Jadi buat saya panjenengan itu, saya tegaskan tuh benar-benar membaca surat Al-Fatihah tuh ya paling tidak tuh ya 117, kalau bisa ya 313, itu yang rutin. Apalagi panjenengan bisa membaca 1000 kali, itu akan lebih baik dan akan lebih memudahkan perjalanan panjenengan mengerjakan apapun. Insya Allah itu nanti akan membawa panjenengan itu jos gandos dan tenang. Jadi bener Mbah. Jadi kalau saya tuh mau memberi tahu ke panjenengan banyak-banyak, takutnya nanti ada orang yang tidak suka dan tidak senang, menganggap saya tuh sok miai, sok kiai, sok keminter, sombong, seperti itu si repot. Makanya tidak perlulah saya memberikan penjelasan kepada panjenengan terlalu banyak, karena saya juga menjaga apabila dengan orang yang tidak suka dengan Mbah Suroto itu yang susah. Tapi jenengan itu jangan menghiraukan orang yang tidak suka. Yang penting fokus dengan diri kita sendiri saja. Fokus dengan diri kita sendiri. Satu, kita itu menjalankan perjalanan, kalau bisa itu perjalanan yang benar-benar baik. Kita harus belajar berbuat kebaikan. Dan kita kalau tidak mau hidup bermasalah, tentunya kita jangan melakukan kesalahan. Seperti itu. Jangan pernah kita melakukan kesalahan. Karena ya namanya manusia, tidak akan ada yang sempurna, pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Jadi setiap orang itu mempunyai cerita masing-masing, mempunyai ujian masing-masing. Tentunya tidak sama ujian di dalam perjalanan kehidupan ini, ujiannya tuh sendiri-sendiri. Jadi antara panjenengan dengan saya itu tidak sama. Lain. Jadi kalau panjenengan tuh tidak percaya, panjenengan tuh pengen tahu, besok pasti ada yang memberikan masukan. Mbah Menggolo, betul kata Mbah Suroto, memang jenengan sama Mbah Suroto itu ya pasti beda. Karena apa? Perbedaannya panjenengan itu jarang merapat ke saya. Jadi kalau mau belajar bareng-bareng itu tentunya tidak bisa. Tapi mungkin insya Allah kalau panjenengan itu setiap hari sering dengan saya seperti ini, insya Allah nanti panjenengan itu pasti akan sama. Karena yang Mbah Suroto jalankan dan panjenengan jalankan setiap hari kalau bersama, itu akan membuat terbiasa belajar dan belajar baik, dan pengen kita itu lebih baik lagi. Tapi pesan-pesan dari saya Mbah, makanya kekuatan iman kita itu, kekuatan diri kita itu adalah sholat Mbah. Kita harus sholat, sempatkan dirilah
serepot apapun, oke, serepot apapun kita, ya kalau memang sudah waktunya misalkan sholat duhur, kita harus menyempatkan karena waktunya itu panjang dan kita melakukannya itu lebih panjang beraktivitas lain daripada kita melakukan sholat itu tidak lama kok. Astagfirullahaladzim. Tuh kayaknya bata-bata di bambu loh, berdiri badal. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini kayaknya suaranya topo ini. Bah, cepat bah, sini bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, sekarang pandai dia menjawab salam kita. Iya, iya. Menggolo. Rangkamu memang apik yo koyo ngono. Sabar. Alhamdulillah beliau sudah mau menjawab salam saya. Salam. Sudah mulai banyak perkembangan ini sudah mulai mempunyai perkembangan karena ketika saya salam beliau juga bisa menjawab salam saya. Jadi mbah. Sampaimu manis. Boleh mek koyo ngene iki. Nggih, sampun nesu-nesu to Mbah Topo. Ancuk asu. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wallahu akbar ya Allah. Apa janjimu karo Topo mek cuma ngene iki ape gawe goro-goro nyetorne nyawamu. Astagfirullahaladzim. Tenang, ini kamu harus tak pakai ini. Dan ini Menggolo. jangan hiraukan dulu. Ini kemarin Pepatane Topo. saya mendapatkan ageman ini. Nggih, Jadi ini nanti insya Allah sebagai media panjenengan untuk kekuatan. Nggih, Mbah. Tapi ini bukan hanya untuk coba-cobaan. Ketika panjenengan tak bawa ini nanti, panjenengan pasti bisa melawan beliau. Makanya nanti setelah beliau itu bisa kamu kalahkan dengan media sorban dan juga media batu ini ya. Nggih, Ini Mbah. coba nih. Ini akan tak buktikan ke Mbah Surya Menggolo untuk melawan Ki Topo. Coba ini ada saku enggak di sini? Ini tak taruh saku ya. Iya, iya. Ya, jadi Iya, Mbah. coba nanti panjenengan itu kalau mau menghadapi ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kekuatanmu di situ ya. Nggih. Astagfirullahaladzim. Jadi panjenengan jangan pernah takut dengan Topo, dengan anak buahnya, dengan siapapun. Panjenengan harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Mbah. Orang macam ini itu harus kita beri nasihat, harus kita beri wajangan-wajangan untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan pernah hiraukan dengan orang seperti ini. Saya tidak akan pernah takut, Mbah. Jangankan lawan saya bukan sombong. Saya bukan sombong. Ayo. Coba atasi. Jadi saya pengennya ketika panjenengan tak kasih media ini buktikan. Nanti panjenengan kalau sudah membuktikan, panjenengan benar-benar harus melakukan sholat loh ya. Harus banyak berzikir loh ya. Dan juga sholat panjenengan harus dikembangkan untuk menguatkan diri panjenengan. Saya tidak akan diam, hanya mengawasi ini. Astagfirullahaladzim. Gunakan mediamu. Nanti akan mental sendiri dia menyerangmu itu. Pasti akan mental kalau dia melawan kamu. Ayo serang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Harus kamu ketahui. Jadi kamu itu ketika diserang, fokuskan, pusatkan ke pikiran panjenengan. Cepat dekati kameramen. Hadapi dengan fokus, hati dan pikiran jangan sampai lengah.
Bismillah. Ya. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Allah Akbar. Ojo pernah meremehkan Menggolo. Ojo ngeremehne Manggolo. Pentung ya, acara surbanmu. Jadi media itu gunakan, jangan. Akar petakok. Sejatine awakmu karo Surata iki lho. Dikei ilmu apa? Ya iki agem aku iki digaweni serban karo batu akik iki karo Mbah Surata. Ngono. Ya. Iki aku gak trimo. Iki lho. Tampanono sing paling ampuh. Gunakan sorban itu, jangan dibiarin aja. Allah Akbar. Oh. Terus kejar. Kejar. Mudah saja. Hanya dengan seperti itu aja udah lari. Sudah loh, biarin loh. Jangan kejar loh. Dia sudah jalannya aja sudah ndak bisa diandalkan. Biar besok saya akan kasih tahu, kasih saran kepada beliau. Besok saya akan cari dia. Saya akan kasih saran-saran ke beliau. Jadi orang seperti itu kalau bisa itu hanya diberi peringatan saja. Kameramen, maju kameramen. Kalau bisa kita hanya memberikan saran. Kita itu jangan melakukan kekerasan. Buat apa toh sebenarnya kita itu tarung-tarungan seperti itu? Kita itu kalau bisa itu ya ngobrol yang enak. Kita berunding yang enak. Kalau toh memang kita itu keliru, ya kita itu harus sadar dengan diri kita sendiri. Tapi kalau kita benar, itu baru kita itu maju untuk memberi nasihat. Jadi tidak perlu kita itu main kekerasan. Berbuatlah yang baik, namanya baiklah kepada sesama itu artinya kita itu harus baik kepada siapapun orangnya. Jadi makanya Abah itu tetaplah kamu itu melakukan sholat Surata. Jangan pernah kamu tinggalkan sholat, itu Abah ya. Terus kamu itu harus amalkan sholawat, itu maksudnya kita itu harus belajar sholawat, melantunkan sholawat yang benar. Karena dengan sholawat itu juga akan memudahkan rezeki kita. Dan juga akan menjauhkan hal-hal yang tidak baik. Maksudnya hal yang tidak baik itu bagaimana? Namanya manusia. Itu pasti ada orang yang mempunyai watak sifat iri dan dengki. Jadi ketika kita bersolawat, orang itu saya yakin nanti akan kena barokahnya sholawat, beliau akan sadar. Baik kepada sesama. Jadi maksudnya kita itu harus baik kepada sesama. Kalau ada orang salah, kita harus menasihati, harus mengasih tahu. Kita itu harus menjalin persaudaraan. Jadi kalau persaudaraan itu ya harus guyub dan rukun. Jangan bertolak belakang, jangan bertengkar. Kalau kita tidak bisa rukun, bertengkar, yang kita rebutkan itu apa? Seperti itu. Kita harus mencari kawan dan saudara. Makanya Abah mengatakan baiklah kepada kedua orang tua. Jadi maksudnya baik kepada orang tua. Ketika kita ini dengan orang tua kita itu takdim. Kita kalau mempunyai orang tua, kita mengerti dengan apa
yang dibutuhkan orang tua dengan kekurangan orang tua kita ngerti. Dan setiap orang tua kita itu memberikan pitutur, kita tidak perlu menentang. Kalau memang itu benar ya harus kita jalankan. Kalau memang itu kiranya salah, namanya ya manusia tadi. Pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Ya kita diem saja, namanya sudah orang tua, kita harus takdim, kita harus hormat. Apalagi kita mau mencuci kaki ibu kita mencium kaki ibu kita, wah itu sangat-sangat mulia. Dan kita mau bekerja apapun, insya Allah rezeki kita juga akan tambah lancar. Ini beneran. Ketika kita sama bapak, wah bapak itu yang mengukir kita. Dengan adanya bapak dan ibu, lalu ada kita. Makanya benar-benar kita itu menghormati dan menghargai dan menjunjung martabat kedua orang tua kita. Dan yang terakhir, kita itu hidup di dalam negara kita. Jadi kita harus cinta dengan negara kita, tetap cinta kepada negara kita. Seperti itu. Jadi kita itu harus benar-benar sadar di diri. Jadi seperti itu. Belajarnya sebenarnya tuh kalau kita itu memahami pembelajaran itu tidak susah. Apalagi kita orang kecil. Kita ini orang kecil di kalangan masyarakat kecil. Kerja kita itu loh apa? Paling-paling ya kita hanya cari rosok, jadi kuli bangunan, seperti itu, jadi tukang sampah. Makanya panjenengan tuh kalau butuh uang, jangan lari ke Mbah Topo. Kalau panjenengan seperti yang saya lihat, panjenengan butuh uang larinya ke Mbah Topo, panjenengan malah mau lari ke Padepokan Suromanggolo lagi. Mau membesarkan Padepokan yang tidak betul, yang tidak perlu kamu jalankan, malah mau kamu jalankan lagi. Percuma kamu dapat uang besar, uang banyak, tapi kalau tidak berkah dan barokah. Kamu itu loh kerja seharian dapat 75.000, 100.000, tapi dengan hasil tenaga kita dan keringat kita itu halal, berkah dan barokah. Jadi bermanfaat. Misalnya sekarang kamu kan sudah berumah tangga, ini harus kamu pegang. Kamu dapat uang 100 yang buat istri kamu, misalkan yang 75, yang 25 itu buat panjenengan, buat panjenengan bensin dan sarapan. Itu pun kalau panjenengan di jalan ketemu dengan orang yang kelaparan, kalau bisa tuh mendingan jenengan sudah punya bensin, jatah makan kamu tuh berikan ke orang lain ini loh, yang benar-benar membutuhkan bantuan kita. Setelah itu nanti dengan rahasia Allah kau berjalan, kau akan menemukan rezeki yang lebih besar. Tapi kita jangan berharap, ini namanya kita itu menanam kebaikan kok. Kita sedekah, tapi insya Allah kita akan dapat barokah. Tapi jangan kamu ulang lagi, Mbah nggih. Kamu jangan pernah tidak bersyukur. Kamu itu harus bersyukur. Harus bersyukur, jangan pernah tidak bersyukur lalu lari panjenengan ke Kitopo. Seperti yang saya tahu, minta uang berapa 10 juta lah. Namanya orang licik. Nanti kamu pasti akan dimanfaatkan dengan kelicikannya Kitopo. Ya, Kitopo itu orang licik, makanya saya menyelamatkan panjenengan juga licik, memakai baju perempuan, baju katemi itu pengen saya tuh sebenarnya mau nolongin jenengan. Tapi alhamdulillah beliau tidak tahu kalau itu saya. Ketika murid-muridnya setelah disadarkan dia itu kayaknya dia paham kalau itu bukan wanita, tapi tidak tahu kalau itu saya.
Seperti itu. Nggih, buat sahabatku, saudaraku dimanapun panjenengan berada, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga tidak menyalahkan Mbah Suryo Menggolo, karena semuanya itu kelalaian saya dengan mengawasinya Mbah Suryo Menggolo. Tapi jenengan sudah tahu buktinya ya yang di ini. Ya sudah, Mbah. Nah, ini. Ampuh itu, Mbah. Jadi ini bisa membantu panjenengan. Nggih, nggih. Ini Batu. bisa membantu panjenengan seperti ini tadi. Ini hanya sarana, hanya media, bukan apa-apa. Jadi besok kalau kita mau menghadapi Kitopo dan anak buahnya, kamu harus bawa ini. Nggih, Mbah. Iya, kamu harus bawa ini. Dan nanti aku akan kasih kamu tasbih lagi satu. Yang kemarin aku kasih di mana itu? Wis lupa karena kamu itu sering itu. Sering kesurupan. Jadi Sering nggak ingat. sering linglung. Jadi Sering linglung. besok saya juga akan tunjukkan kepada murid-murid Kitopo. Saya juga punya senjata pecut juga. Panjenengan nanti ya tak ajari dengan memainkan ilmu pecut Nggih, nggih. untuk mengalahkan murid Kitopo. Dia itu bawa pecut sakti juga. Tapi saya juga punya media pecut. Nanti juga aku ajari kau main pecut, Mbah Menggolo. Bisa, bisa, Mbah. Karena aku sangat cinta pada kau. Kaulah sayangku, Mbah Menggolo. Nggih. Aku tak tega dengan sakitnya dirimu. Harus diingat itu ya. Nggih. Nggih, buat sahabatku, saudaraku dimanapun panjenengan berada, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada tutur kata bahasa Mbah Suroto yang kurang berkenan di hati panjenengan, sekali lagi Mbah Suroto minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa bantu like, share, komennya Mbah Suroto bersama Mbah Suryo Menggolo. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya dari kemarin berusaha untuk menyelamatkan Mbah Suryo Menggolo. Ternyata Allah masih memberikan keselamatan buat saya, memberikan berkah barokah buat saya, sampai bisa menyelamatkan saudara saya Mbah Suryo Menggolo. Terima kasih banyak atas support dan dukungan panjenengan. Jadi namanya Mbah Suroto dan Mbah Suryo Menggolo itu hanyalah manusia biasa, tentunya tak kurang dari luput salah dan dosa. Makanya Mbah Suroto sekali lagi seribu-ribu maaf, minta maaf pada panjenengan semuanya. Yang penting tetap berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala, jalankan sholat, amalkan sholawat dan baik kepada sesama, dan cinta kepada orang tua dan juga cinta kepada negara kita. Jos gandos, kotos-kotos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.